Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya sudah dapat kembali datang ke hutan ini, dan tujuan saya di hutan ini adalah mencari beliau Syekh Komar ya. Dan mohon maaf sekali karena dua saudara saya yaitu Mas Abi dan Mas Dimas berhalangan hadir karena sedang ada kepentingan sendiri, yaitu di channel Running Mystery ya. Jadi bisa nggak bisa saya harus datang sendirian dan mencari informasi sebenarnya siapa beliau Syekh Komar ya, pemegang sebuah batu cahaya. Kemarin malam sebenarnya kami sudah berangkat ke hutan, tapi kami tidak menemukan satupun makhluk yang bernama Komar ataupun Syekh Komar. Jadi dalam hati saya berkata bahwasanya Syekh Komar itu adalah Eyang Komar yang kita temui di hutan ini dan di tempat ini. Maka dari itu saya kembali ke sini. Dengan saya kembali ke sini, siapa tahu beliau Eyang Komar bisa saya panggil ataupun menemui saya di tempat ini kembali ya. Kita akan tunggu dan doakan saya semoga pada malam hari ini walaupun saya sendiri, saya bisa mendapatkan sedikit demi sedikit informasi ya, ataupun apa yang saya cari, yaitu batu cahaya dapat saya temukan dan mempercepat jalan saya untuk bertemu dengan Raja Minduluber untuk meluruskan salah satu yang menyeleweng di hutan ini, yaitu adalah sebuah pesugihan ya. Baik, tidak berlama-lama teman-teman, saya akan mencoba memanggil nanti. Dan oh ya, apa kabar kalian? Salam buat satu orang yang ada di Riau ini. Terima kasih banyak untuk terornya ya. Mohon maaf teman-teman, saya sedikit curhat sedikit ya, karena sudah 1 bulan ini full saya diteror oleh salah satu oknum ya. Saya sebenarnya tahu beliau, dia bernama, inisialnya adalah AD. Dia berasal dari Riau. Dia itu main sosial media, ada Facebook, ada apa aja banyak. Dia mencoba membuat Facebook dengan mengatasnamakan orang lain dan meng-share nomor HP saya dan keluarga saya ya. Dan di situ yang di-share oleh orang itu adalah visibun seperti itu. Jadi saya sih sebenarnya resah, akan tetapi saya biarkan saja ya. Dan siapa tahu orangnya juga menonton, pasti dia ketawa-ketawa juga ya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu ya, karena masih banyak teror-teror yang lain juga. Dan ini saya dapat informasi juga bukan hanya saya, banyak teman-teman saya juga yang mendapat teror sebuah paketan, yaitu barang-barang yang kita tidak beli itu berdatangan, tapi alamatnya selalu salah ya. Ya, abaikan sajalah. Yang terpenting itu bukan dari saya pribadi ya. Biarkan, biar dia senang seperti itu teman-teman. Baiklah, kita sambil menunggu apakah Eyang Komar yang kita cari masih di sekitar sini atau saya harus pergi ke tempat mana, nanti kita cari informasi lagi ya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video saya dan mensupport saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Banu Amalikoh ya Khodamul Khodam. Uturu hadir. Sepertinya belum ada pergerakan di tempat ini teman-teman. Oke, nanti saya akan nyalakan kembali jika sudah ada pergerakan ya. Ini jujur saja saya sendirian sih, sedikit sebenarnya agak ragu tadinya, tapi apa boleh buatlah, karena Mas Abi dan Mas Dimas sedang ada urusan juga, jadi saya terpaksa harus berangkat sendiri karena sudah terbiasa juga dari kemarin-kemarin ya. Pada intinya kita saling mendoakan agar apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan tercapai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, setelah kurang dari 1 jam saya duduk di sini sambil berdoa ya,
Alhamdulillah ada salah satu energi yang mendekat di tempat ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum wahai sohibul wilayah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia meminta agar saya menyiapkan raka saya, teman-teman. Baik Yang, silahkan Yang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dirimu masih mencari apa yang dirimu cari dan belum menemukan apa yang kau selama ini cari? Benar sekali Yang. Saya belum menemukan cara untuk mengalahkan Raja Winduluber. Dan di sini saya datang kemari untuk meminta bantuan kepada jenengan serta kejujuran dari jenengan. Apa yang ingin kau tanyakan kepadaku? Sedangkan dirimu sudah mengetahui siapa diriku. Ya, benar sekali, jenengan memang bernama Eyang Komar. Akan tetapi di sini, setelah saya menemui makhluk yang ada di lereng Gunung Slamet, dia mengatakan bahwasannya salah satu kelemahan Raja Winduluber yaitu adalah batu cahaya. Sedangkan batu cahaya itu sekarang berada pada genggaman Syekh Komar. Dan di sini saya ingin menanyakan kepada jenengan, apakah jenengan itu Syekh Komar seperti yang makhluk itu katakan? Saya hanya ingin kejujuran itu dari dirimu Yang. Baiklah, saya akui banyak makhluk yang menyebut diriku adalah Syekh Komar. Akan tetapi nama saya adalah Komar. Baiklah Yang. Berarti selama ini yang saya cari adalah jenengan. Lantas, dirimu ingin mengalahkan Raja Winduluber. Apakah dirimu sudah siap untuk menghadapi semua konsekuensinya? Mengalahkan musuh, bahkan jika itu atas nama kebenaran, tidaklah semudah yang kau pikirkan, Dangi. Dirimu harus ingat bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk hidup, bahkan jika mereka adalah musuh. Kita semua harus berusaha untuk tidak saling melukai atau bahkan membunuh mereka, jikapun itu memungkinkan. Kita harus ingat bahwa kebenaran tidaklah selalu hitam dan putih. Terkadang kebenaran terletak di antara kedua sisi itu. Kita harus berusaha untuk menemukan kebenaran yang seimbang, bukanlah kebenaran yang satu sisi. Kau pun harus mengingat bahwa mengalahkan musuh tidaklah selalu tentang kekuatan fisik. Terkadang mengalahkan musuh tentang kekuatan spiritual, tentang kekuatan hati dan jiwa. Apa kau sudah siap? Insya Allah Yang, saya sudah siap dengan semua itu Yang. Baiklah, jika dirimu sudah siap, maka saya akan memberikan sebuah petunjuk tentang bagaimana mengalahkan Raja Winduluber.
Raja Winduluper memiliki kekuatan yang sangatlah besar, tapi dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah bahwa dia tidak dapat menahan serangan yang datang dari dalam hatinya sendiri. Apa yang jenengan maksud, Yang Seh? Yang saya maksud di sini, Raja Winduluper memiliki kelemahan yang terletak di dalam hatinya sendiri. Jika dirimu dapat menemukan kelemahan itu, maka dirimu dapat mengalahkannya. Allahu ta'ala billah. Baiklah Yang, saya mengerti sekarang. Insya Allah saya akan mencari kelemahan itu dan mengalahkannya, Yang. Ingatlah bahwa mengalahkan raja itu tidaklah mudah. Dirimu harus memiliki kekuatan yang sangat besar pula. Akan tetapi di sini jangan pernah kau ragu untuk meminta bantuan jika dirimu membutuhkannya. Baiklah Yang, terima kasih banyak atas pengertian dan wejangannya Yang. Begini, Tangik, kemenangan tidaklah selalu tentang mengalahkan musuh. Kemenangan juga tentang menenangkan hati dan jiwa kita sendiri. Perjuangan melawan kemusyrikan tidaklah mudah. Kau harus siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang sangatlah besar. Tapi jangan pernah dirimu ragu untuk terus berjuang. Karena perjuangan ini adalah perjuangan yang sangat mulia. Kemenangan tidaklah selalu tentang kekuatan fisik. Kemenangan juga tentang kekuatan spiritual dan kekuatan hati. Jangan kau lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjuanganmu. Kau harus ingat bahwa perjuangan melawan kemusyrikan adalah perjuangan yang sangat panjang dan berat. Tapi jangan pernah ragu untuk terus berjuang, karena perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia. Ingatlah bahwa kemenangan hanya dapat diraih dengan sebuah kesabaran, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual. Janganlah kau lupa untuk memohon petunjuk dari Sang Pencipta. Di sini saya ingin sedikit menguji kebijaksanaanmu tentang kepercayaanmu. Saya akan memberimu beberapa surat dari Al-Quran, dan saya ingin dirimu menjelaskan tentang arti dan menggambarkan bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan ini. Baiklah Yang, jika saya tahu dan mampu, insya Allah akan saya jawab Yang. Yang pertama, surat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 201 yang berarti bahwasanya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Baik Yang, saya pernah mendengarnya Yang. Begini Yang, arti dari surat itu mengajarkan kita untuk selalu memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, serta kita harus memohon perlindungan dari siksa neraka, tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lantas, bagaimana cara untuk mempraktekannya dalam kehidupanmu?
Kita dapat mempraktekannya dengan selalu berdoa dan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha untuk melakukan kebaikan dan menjauhi semua kejahatan yang ada ya. Baiklah, selanjutnya saya ambil dari surat Al-A'raf ayat 32 yang berarti, katakanlah, siapa yang melarang perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya dan rezeki yang baik, katakanlah, semuanya itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka di hari kiamat. Bagaimana cara dirimu menjelaskan tentang ayat itu? Ayat itu mengajarkan kita bahwa Allah telah memberikan kita perhiasan dan rezeki yang baik, dan kita harus selalu bersyukur atas semua itu yang. Bisakah dirimu mempraktekannya dalam kehidupanmu? Insya Allah yang. Di sini kita dapat mempraktekkan dengan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, dan kita harus berusaha untuk menggunakan perhiasan dan rezeki tersebut untuk kebaikan yang. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah surat Al-Luqman ayat 18 dan 19. Surat ini ataupun ayat ini berarti, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak dapat menjulang tinggi melebihi gunung-gunung. Coba jelaskan tentang ayat itu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengajarkan untuk kita tidak bersikap sombong dan tinggi hati, karena kita tidak dapat menembus bumi dan tidak dapat menjulang tinggi melebihi gunung. Serta cara kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita adalah kita dapat mempraktekkan dengan selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong, serta mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Baiklah, dirimu telah menjawab dengan baik. Saya percaya bahwa dirimu telah memahami arti dari surat-surat tersebut dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan. Dangi, sebagai seorang muslim, dirimu harus siap untuk menghadapi ujian terberat dalam kehidupan ini. Ujian yang akan mempertaruhkan iman dan kesabaranmu. Ujian terberat dalam kehidupan ini adalah ujian kesabaran dan iman. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, dirimu harus siap untuk menghadapi kesulitan dan cobaan yang akan datang, dan tidak boleh menyerah ataupun putus asa. Ujian ini tidak hanya tentang menghadapi kesulitan dan cobaan, tapi juga tentang bagaimana dirimu menghadapi dirimu sendiri. Kau harus siap untuk menghadapi kelemahan dan kekuranganmu, dan tidak boleh untuk menyerah di sini. Ujian ini juga tentang bagaimana dirimu menghadapi orang lain. Dirimu harus siap menghadapi orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan dirimu. Kau harus siap menghadapi mereka dengan sabar dan bijaksana. Ujian ini adalah ujian yang sangat berat, tapi juga sangatlah penting. Jika dirimu dapat menghadapi ujian ini dengan sabar dan bijaksana, maka kau akan menjadi seorang muslim yang kuat dan tangguh.
Saya percaya kau telah memahami ujian terberat dalam kehidupan ini sebagai muslim. Saya akan memberikanmu satu ayat dari Al-Quran untuk membantumu dalam menghadapi ujian ini. Surat ini berarti, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apakah kau tahu penggalan ayat ini berasal dari surat apa dan ayat berapa, manusia? Allahu Akbar. Nanti dulu, karena begitu banyak ayat dan mungkin yang artinya agak sama seperti itu. Tapi kalau tidak salah, surat ini adalah diambil dari Quran, surat Al-Baqarah, ayat 155 yang Baiklah, kau benar. Saya akan memberikanmu sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Pertanyaannya adalah, ketika kemenangan di depan mata, akan tetapi kita harus mengorbankan sahabat kita demi kemenangan itu, mana yang akan kamu pilih? Apakah sebuah kemenangan atau persahabatan? Allahu Akbar. Begini yang dari tadi saya menyimak perkataan jenengan, saya sedikit ingat akan kata-kata jenengan sebelumnya, bahwa kemenangan tidaklah selalu tentang mengalahkan musuh, akan tetapi juga tentang memenangkan hati dan jiwa kita sendiri. Lantas di sini saya akan memilih, yaitu sahabat yang, karena kemenangan tidaklah berarti apa-apa jika kita harus mengorbankan orang-orang yang kita cinta dan percayai. Baiklah, dirimu telah membuat pilihan yang saya rasa itu adalah pilihan yang tepat. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan sahabat tidaklah berarti apa-apa. Sahabat adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa kehidupan ini tidaklah hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Kehidupan ini tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan baik, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai yang kita percayai. Di sini ada satu ujian terakhir untuk dirimu, untuk menghadapi cara kerja iblis dalam menghilangkan iman seseorang. Baiklah yang, silahkan yang. Iblis memiliki cara kerja yang sangat licik dalam menghilangkan iman seseorang. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk membuat orang ragu dan tidak percaya kepada Allah. Pertama, iblis akan membuat seseorang merasa bahwa dia tidak membutuhkan Allah. Dia akan membuat seseorang merasa bahwa dia dapat melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iblis akan membuat seseorang merasa bahwa Allah tidaklah adil. Dia akan membuat seseorang merasa bahwa Allah tidak memperlakukan semua orang dengan adil dan bahwa ada orang yang lebih beruntung daripada yang lain.
Dan yang ketiga, iblis akan membuat seseorang merasa bahwa iman tidaklah penting. Dia akan membuat seseorang merasa bahwa iman hanya merupakan hal yang tidak penting, dan bahwa yang lebih penting adalah kekuatan dan kekayaan. Kau harus ingat bahwa iblis akan selalu mencoba untuk menghilangkan imanmu, tapi kau harus tetap kuat dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak berhenti sampai di situ dalam menghancurkan hati seseorang. Iblis membuat seseorang ragu dan tidak percaya kepada Allah. Iblis juga akan mencoba mengambil orang terdekatnya seperti keluarga, teman, dan orang yang dicintai. Iblis akan membuat orang merasa bahwa orang terdekatnya tidak lagi mencintainya atau tidak mendukungnya. Iblis akan membuat seseorang merasa orang terdekatnya telah berubah dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Iblis juga akan membuat seseorang merasa bahwa dia tidak lagi memiliki orang yang dapat dipercaya. Iblis akan membuat orang merasa bahwa dia sendirian dan tidak memiliki siapapun yang dapat membantunya. Dan untuk menghadapi semua itu, kau harus memiliki iman yang kuat dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau juga harus memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Baiklah Yang, insya Allah Yang, akan saya selalu ingat semua itu Yang. Baiklah, apakah dirimu sudah siap menerima batu cahaya ini? Allahu Akbar. Apakah Anda percaya kepada saya Yang? Apakah dengan batu cahaya itu dapat menjamin dan mengalahkan Raja Winduluber itu? Saya percaya kepadamu karena saya telah melihat keberanian dan kesabaranmu dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Namun, batu cahaya itu tidak menjamin mengalahkan Raja Winduluber. Batu cahaya itu hanya akan memberimu kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Lantas, bagaimana kelanjutan tentang batu cahaya itu setelah saya menerimanya Yang? Apakah batu itu menjadi milikku? Dan apakah saya harus mengembalikannya? Gunakanlah terlebih dahulu. Nanti dirimu akan mengetahui untuk kelanjutan tentang batu cahaya itu. Saya pastikan batu itu akan lebih berguna apabila dipegang oleh orang-orang yang memiliki hati yang baik dan suci. Baiklah jika seperti itu Syekh Komar. Saya akan menggunakan batu cahaya itu untuk mengalahkan Raja Winduluber. Saya percaya kepada dirimu. Saya rasa kau memiliki hati yang baik dan suci. Batu cahaya itu akan menjadi sebuah alat yang sangat berguna bagimu. Akan tetapi sebelum saya memberikan batu ini, saya ingin menceritakan asal-usul dari batu ini. Nggih Yang, silahkan Yang Syekh Komar. Saya juga penasaran tentang asal-usul batu itu. Silahkan jenengan ceritakan Yang. Batu cahaya ini pertama kali dimiliki oleh salah satu dewa yang memiliki kebijaksanaan serta keagungan yang sangat mulia.
Dewa itu sengaja menurunkan batu ini untuk seseorang dari bangsa manusia karena ketaatannya dalam menjalani perintah Sang Pencipta. Namun, manusia itu tidak menganggap batu ini sebagai sesuatu yang miliknya. Dan batu ini tidak dipercayai memiliki sebuah manfaat. Karena di sini dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membutuhkan batu ini untuk membantunya. Akan tetapi, ketika di ujung hidupnya, batu ini memancarkan sebuah cahaya yang sangatlah terang dan membuat dirinya tercengang dengan sebuah cahaya yang membentuk lafal Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Orang itu kemudian memberikan batu ini kepada anak laki-lakinya agar disimpan dan dijaga dengan baik. Anak dari pemegang batu itu sama seperti ayahnya, awalnya tidak percaya dengan benda-benda yang dianggap tidaklah penting. Akan tetapi, di suatu ketika, tempat tinggalnya ataupun desanya terjadi sebuah bencana, yaitu sebuah kebakaran yang sangatlah besar. Semua wilayah itu hangus terbakar. Tetapi hanya rumah beliau yang tersisa. Dan rumah itu kemudian memancarkan cahaya yang sangat berkilau. Dan siapapun yang masuk ke dalam cahaya itu, dialah yang selamat. Sejak saat itu, dia barulah percaya bahwa batu itu memiliki manfaat yang sangat besar. Akan tetapi saya tidak bisa menceritakan semuanya. Masih banyak kejadian tak terduga bagi setiap keturunan pemegang batu cahaya itu. Mereka semua telah merasakan manfaat dari batu cahaya itu. Dan sampai akhirnya di keturunan yang keribuan, batu itu dirasa tidaklah sangat penting. Dan dia menitipkan kepada diriku ini. Tapi sebelum saya menerima batu ini, saya menolak. Karena saya bukanlah keturunan dari beliau. Akan tetapi, orang itu memaksa dan mengatakan bahwa akan ada manusia ataupun orang-orang baik yang akan membutuhkan batu ini nantinya. Sampai akhirnya, setelah penantian panjang dan sangatlah lama, saya baru bertemu dengan orang, yaitu dirimu. Dan mungkin dirimulah yang dikatakan oleh beliau keturunan terakhir sang pemegang batu cahaya ini. Saya bukanlah keturunannya mungkin ya, karena yang jenengan katakan adalah jenengan katakan ribuan tahun juga, ribuan keturunan. Berarti di sini mungkin saya bukanlah keturunan ya. Dan di sini saya hanya ingin menggunakan batu itu untuk mengalahkan Raja Winduluber. Ya, saya tidak tahu pastinya. Akan tetapi ini adalah sebuah amanah dari beliau yang mengatakan bahwasanya akan ada orang yang akan menggunakan batu cahaya ini. Saya percaya bahwa dirimu orang yang tepat untuk menerima batu cahaya ini, karena kau memiliki hati yang baik dan niat yang tulus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah yang saya akan menggunakan batu itu
untuk meluruskan ataupun menyelamatkan apa yang telah terjadi di hutan ini ya. Baiklah, sekarang batu cahaya ini adalah milikmu. Gunakan dengan bijak dan jaga dengan baik. Dan ingat bahwa batu ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Kau harus menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan dan keadilan. Lahu ta'ala billah. Saya tidak mengakui batu ini milik saya, yang saya hanya meminjam dari jenengan untuk mengalahkan Raja Winduluper. Dan setelah itu saya pastikan saya akan mengembalikan batu ini jikapun batu ini mampu untuk mengalahkan Raja Winduluper. Tidak usah kau memikirkan hal itu. Gunakan saja terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah ini. Sudah saya letakkan batu itu di dalam sebuah kantong hitam yang ada di tubuhmu. Allahu Akbar. Baik yang, terima kasih banyak yang atas bantuannya. Saya akan segera mencari Raja Winduluper. Dan doakan saya yang semoga dengan batu ini saya dapat mengalahkan Raja Winduluper. Saya hanya bisa berdoa untuk dirimu. Ingatlah bahwa kemenangan sejati adalah dia yang mampu untuk berjuang dan berkorban. Insya Allah yang, siap yang. Baiklah, lanjutkan saja perjalananmu. Saya senantiasa menunggu dirimu di tempat ini jika kau memerlukan bantuan dari diriku. Baiklah yang, siap yang. Insya Allah saya akan datang kemari untuk mengembalikan batu ini yang. Silahkan, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Lahu ta'ala billah. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata benar bahwasanya yang Syekh yang kita cari adalah yang Komar ya. Dan alhamdulillah tadi beliau memberi banyak sekali wejangan, serta beliau juga telah memberi pusaka batu cahaya itu. Dia katakan, Allahu Akbar. Di kantong saya teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik teman-teman. Nyala tas saya. Ternyata ini baterainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Baik, beliau tadi katakan tolong disimpan dengan baik, karena jika memang benda ini dapat melumpuhkan Raja Winduluper, berarti Raja Winduluper tidak akan pernah melakukan pesugihan di tempat ini lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, mungkin saya akan segera bergegas. Saya akan mencari Raja Winduluper jikapun itu ketemu pada malam hari ini. Kalau tidak, pasti akan saya lanjutkan untuk mencarinya ya. Doakan saya teman-teman, saya sudah dapatkan batu cahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bantuan jenengan, insya Allah secepatnya Raja Winduluper akan segera kita temukan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut langsung